dia nanti akan naik ke atas, ya disedot kan naik, ya. Kemudian pada saat menghembuskan nafas, karbon dioksida nggak akan masuk sini, karena dia akan ketutup sama katupnya. Jadi bisa narik ke atas, tapi dia nggak bisa ngedorong ke bawah, ya karena di sini, ya. Nah, ketika nanti oksigenasi keluarnya karbonnya tuh lewat sini samping. Ya, ini yang disebut sebagai non-rebreathing mass. Nah, bedanya dengan rebreathing mass, ya, kalau rebreathing mass di sini dia nggak ada katupnya, ya. Nah, seharusnya di sini ada lagi sama, ada katupnya lagi di sini, ya. Nah, yang membedakan hanya di sini saja, di reservoir dia nggak ada katupnya. Nah, jadi begitu oksigenasi keluar, ya, kebalik, oksigenasi itu masuk, ya, oksigen masuk. Kemudian karbon dioksida keluar, dia nggak keluar lewat sini saja, tetapi masuk lagi ke sini. Jadi begitu dihirup lagi masih ada kandungan karbon dioksida. Nah, itu bedanya RM dengan non-rebreathing. Ya. Nah, ya ini yang NRM, non-rebreathing. Berhenti dulu ini. Menggunakan handscoon. Posisi pasiennya, ya, boleh nanti diatur setengah dulu. Kemudian setelah itu kita cek oksigennya. Ya. Nah, kita cek dulu, ya. Kalau belum dibuka, ini dibuka dulu, ya, diputar, ya, dari kanan ke kiri. Kalau untuk menutup ini, ya. Nah, kita putar, ya. Kemudian kita cek oksigennya. Ya, keluarga. Oh, ada udara nih yang keluar. Nah, ditandai dengan adanya buih ataupun gelembung, gitu ya. Gelembung, ya. Nah, ini di flowmeter, ya, untuk menunjukkan berapa banyak oksigenasi yang akan diberikan, ya. Kemudian kita siapkan dulu. Nah, nanti kalaupun misalkan ujian, ya, walaupun di sini sudah ada airnya, nggak apa-apa, pura-pura nuangin air aja karena ada poinnya. Kalau ini nggak dibuka, itu dianggap tidak melakukan pengisian cairan, ya. Nah, untuk dibukanya tinggal diputar aja. Nah, kita putar, ya. Kemudian diisi airnya. Yang ini adalah batas air. Sampai sini aja. Ini kan ada batasnya. Jadi kalaupun misalkan kita nuangin air buru-buru, kebanyakan ya tinggal kita buang. Kalau misalkan kurang, tinggal ditambahkan. Nah, biasanya kan kadang suka kering. Ini kan nanti gelembung, ya. Nah, gelembung kemudian nanti akan keluar, ya. Nah, otomatis dia nanti lama-lama akan habis. Nah, begitu habis tinggal diisi lagi, ya. Kemudian ketika sudah dituangkan airnya, kemudian kita tutup kembali. Nah, tinggal kebalikannya. Tadi diputar kiri, ya. Nah, ini tinggal kita putar, ya. Oke. Kemudian setelah kita pasang, ya, kita atur posisi pasiennya. Karena tadi, ya, hasil penghitungannya ternyata membutuhkan oksigenasi yang konsisten, ya, 8 sampai dengan 10, ya, 10 liter, ya. Maka nanti kita boleh menggunakan NRM atau boleh juga menggunakan RM, ya. Nah, karena kita tidak membutuhkan oksigenasi yang full, gitu ya, maka kita bisa pakai RM. RM juga sudah cukup. Oke, jadi kalau kalian menghafal dua-duanya lebih bagus, tapi kalau saya lebih suka menghafal salah satu. Kemudian ini kita hubungkan, ya. Kemudian baru nanti kita paham. Nah, ini naikkan, ya. Tadi karena kebutuhannya atau di 8, ya. Nah, kalau 8 kan di sini, ya. Nah, ini reservoir dia akan ngisi nih. Tuh, ini lama-lama akan membesar, berkembang, ya. Nanti pada saat dihirup dia nanti akan kempes. Kemudian pada saat nanti menghembuskan napas kembang. Nah, itu adalah namanya reservoir, ya. Kemudian nanti kita pasangkan kempasnya. Bapak permisi boleh dipasang dulu. Oh iya, nah jangan lupa ini juga bisa disetting, ya. Jadi bisa kalau misalkan pasiennya kepalanya kecil, gitu ya, ini boleh tinggal ditarik saja, tinggal disesuaikan. Iya. Nah, kemudian Pak permisi kita pasang dulu, ya. Nah, kita pasang seperti ini, ya. Kemudian nanti kita sampaikan ke pasien, Pak sudah berasa?
ya. Nah, nanti sudah kerasa ke pasien ya. Kemudian baru nanti sebetulnya ada penanda untuk tulisan dilarang merokok. Karena ini ketika oksigen keluar, itu khawatir nanti bisa meledak. Oh iya. Ya, jadi nanti harus ada tulisan dilarang merokok. Tapi kan kalau di rumah sakit sekarang di tiap ruangan sudah ada ya, jadi tidak perlu dilakukan pemasangan. Nah, ini kalau yang berdasarkan hasil penghitungan tadi ya. Kalau dengan menggunakan oksigen 8 sampai dengan 10 liter. Ya. Oke. Nah, kalau dengan menggunakan isal kanul juga sama. Ya. Nah, ini nanti tinggal dipasang. Ya. Lagi saya kasih satu-satu. Dingin. Takut dia bisa nih. Nah, ini ya. Kalau ini sini loh. Oke, Boleh saya ambil duduk aja. satu. Gimana? Ya, Di sana. udah. Oksigen. Kelebihan oksigen. Nah, ini juga sama ya. Nanti tinggal dipasang sama seperti yang tadi. 2 Februari 2022. Emang iya? Nah, untuk memasangnya, ini boleh langsung ke sini, boleh dipegang aja biar nggak usah masuk lubang hidung. 14 April 2024. Nah, boleh seperti ini. Kemudian ini nanti dikencangkan ke bawah. Devina. Ya, ini ketika nanti posisi pasiennya duduk boleh seperti ini. Atau ini juga boleh nanti di Kemudian belakang. Adinda 7 Juli 2024. Nah, ke belakang. Kemudian Monica Itu kalau Nah, tiduran. tidur. 12 Desember Kencangin. 2022. Nah, tapi di samping ya, jangan di belakang kepala. Karena nanti kalau di belakang kepala dia mau sulit untuk tidurnya gitu ya, gak nyaman. Ya, atau kalau misalkan tadi boleh nanti taruh di bawah. Itu juga boleh. Ya, kemudian nanti ketika sudah selesai, udah tinggal rapikan alat. Tanggal Sudah. Itu untuk oksigen.